Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Bilal Anabil dari kelas KPI 2C dengan NIM 12512900092. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai filsafat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Dikutip dalam Jurnal Filsafat Indonesia, volume 4 nomor 3 tahun 2021, karya Siti Mariah, Ahmad Syukri, dan Badarus Syamsi, istilah filsafat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi. Adalah berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Kata philosophia terdiri atas kata philein yang berarti cinta, love, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Selain itu, dalam Tamadun, Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, volume 13, nomor 1, tahun 2013, karya Imron, secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, merupakan bentukan dari philos atau philo, dan sophia atau sophia. Filsafat merupakan pemikiran secara sistematis. Kegiatan kefilsafatan ialah merenung, tetapi merenung bukanlah melamun, juga bukan berpikir secara kebetulan yang bersifat untung-untungan. Perenungan kefilsafatan ialah percobaan untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional, yang memadai untuk memahami dunia tempat kita hidup, maupun untuk memahami diri kita sendiri. Adapun dalam Journal of Social Research atau JORS volume 1 nomor 3 tahun 2022 karya Silvi Rewita dan Salmina Wati, secara umum filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Selanjutnya dalam Cendekia, Jurnal Studi Keislaman volume 5 nomor 1 tahun 2019 karya Mahfud dan Patsun, filsafat secara terminologi menurut Plato bahwa filsafat itu tidaklah lain daripada pengetahuan tentang segala yang ada. Menurut Aristoteles bahwa filsafat itu menyelidiki sebab dan asas segala benda. Menurut Marcus Tullius Cicero merumuskan filsafat itu adalah pengetahuan tentang suatu yang maha agung dan usaha-usaha mencapai yang tersebut. Dengan demikian, dari istilah-istilah tersebut, filsafat dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan berpikir yang kritis, mendalam, sistematis, dan rasional untuk memahami segala sesuatu, mencari kebenaran, serta mencapai kebijaksanaan dalam kehidupan manusia. Filsafat juga menjadi dasar bagi manusia untuk mengembangkan cara berpikir yang logis, tidak mudah menerima sesuatu tanpa alasan, dan mampu melihat suatu persoalan secara lebih luas dan mendasar. Selanjutnya, ada definisi filsafat dari para ahli. Yang pertama, pada buku pengantar Filsafat Ilmu, karya Aminul Rosyid Abdullah pada halaman 16, menurut Bertrand Russell, mengartikan filsafat tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir. Usaha tersebut tidak secara dangkal atau dogmatis, tetapi secara kritis. Yang kedua, dalam buku Filsafat Pendidikan, karya Profesor Dr. Haji Jalaluddin dan Profesor Dr. Haji Abdullah pada halaman 2, menurut Harold Titus mengemukakan pengertian filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Yang ketiga, pada buku Etika Filsafat Komunikasi, karya Muhammad Mufid pada halaman 4, menurut Plato, mengatakan bahwa filsafat adalah mengkritik pendapat-pendapat yang berlaku. Jadi, kearifan atau pengetahuan intelektual itu diperoleh melalui suatu proses pemeriksaan secara kritis, diskusi, dan penjelasan. Yang keempat, pada buku Filsafat Ilmu, karya Moon Hidayanti, Otto Lua, dan Adrian Syah Katili pada halaman 3, menurut René Descartes mengatakan bahwa filsafat adalah kumpulan semua ilmu di mana Tuhan, manusia, dan alam menjadi pokok pembahasan. Yang kelima, pada buku Filsafat Ilmu, karya Dr. Nunu Burhanuddin LCMA pada halaman 3, menurut Aristoteles, mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang terakhir, pada buku Filsafat Ilmu Pengetahuan, karya M. Taufik Rahman pada halaman 9, menurut Al-Kindi, seorang filosof muslim pertama, menurutnya filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia. Karena tujuan para filosof dalam berteori adalah mencari kebenaran, maka dalam praktiknya pun harus menyesuaikan dengan kebenaran pula. Nah,
Berdasarkan pendapat-pendapat dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah kegiatan berpikir luas, mendalam, dan menyeluruh, serta bertujuan untuk memahami kebenaran yang sebenarnya melalui pendekatan kritis, logis, dan teratur, serta mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Selain itu, apa sih pentingnya filsafat? Filsafat penting untuk membantu manusia berpikir luas, mendalam, menyeluruh dalam memahami berbagai persoalan kehidupan. Dengan filsafat, manusia tidak hanya menerima sesuatu begitu saja, tetapi mampu mempertanyakan, menganalisis, dan mencari kebenaran yang lebih mendasar. Selain itu, filsafat melatih manusia untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Selanjutnya, contoh dari filsafat itu sendiri. Saat kita memilih jurusan kuliah, kita tidak boleh asal milih dan ikut-ikutan teman. Kita harus mempunyai keputusan sendiri melalui berpikir kritis. Kayak mikir kemampuan kita di bidang apa nih? Komunikasikah atau sains? Dan kita harus meriset jurusan yang kita inginkan agar tidak menyesal di kemudian hari. Nah, cara berpikir ini termasuk contoh pentingnya filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia materi mengenai filsafat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.